Saudara penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pengusaha minyak Riza Khalid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penyidik telah menggeledah 7 rumah dan kantor dari para tersangka. Anak Riza Khalid adalah salah satu tersangka. Penyidik juga memeriksa 2 rumah yang diduga dijadikan kantor dalam kasus dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang tengah ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kami sampaikan bahwa penyidik sampai hari ini sudah melakukan setidaknya 4 kali penggeledahan, ya, 4 kali penggeledahan di beberapa tempat sejak penyidikan, ya, di Oktober 2024 dan kemarin itu penyidik juga melakukan penggeledahan di 7 rumah dan kantor dari para tersangka dan hari ini penyidik juga melakukan penggeledahan di 2 tempat, ya, seperti yang Mbak sampaikan itu. Jadi sekarang sedang berproses dan penyidik sekarang sedang bekerja di sana dan mudah-mudahan ini bisa cepat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifasia Haan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Selain menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga sebagai tersangka, Kejagung juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka dan langsung ditahan. Kejagung menyebut korupsi di anak perusahaan Pertamina ini terjadi pada 2018 hingga 2023. Modus tersangka yaitu sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri agar bisa mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan biaya tata kelola minyak yang tinggi memengaruhi subsidi BBM yang dibebankan ke APBN dalam bentuk skema subsidi. Kejaksaan Agung menemukan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah, diantaranya kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor melalui broker, melalui kompensasi, dan pemberian subsidi dari APBN. Selain menetapkan Direktur PT Pertamina Patraniaga sebagai tersangka, Kejagung juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya ada Yoki Fernandi di Rut Pertamina International Shipping dan Agus Purnowo dari PT Kilang Pertamina. Kejagung juga menetapkan 3 tersangka dari pihak swasta, salah satunya putra dari pengusaha minyak Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, yang semuanya kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan. PT Pertamina menyebut menghormati proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama untuk penyidikan. Pertamina memastikan kasus yang ditangani Kejagung tidak berdampak terhadap distribusi BBM dan LPG di masyarakat. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Pertamina terus berkembang. Informasi terkininya akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Yogi Syahrevi. Suara, selamat pagi. Sejumlah rumah dan kantor ini digeledah Kejaksaan Agung. Apa saja yang didapat Kejagung dalam mengembangkan kasus di Pertamina ini? Suara. Ya, setelah Kejagung melakukan penggeledahan di rumah dan kantor dari 7 tersangka, Selasa kemarin ini dilakukan penggeledahan kembali oleh Kejagung di 2 rumah, yaitu ada di Jalan Jenggala, yang merupakan ini kediaman sekaligus kantor dari Riza Khalid, dan ini merupakan ayah Muhammad Keri Adrianto Riza, dan kemudian ke tempat kedua ini ada di Plaza Asia lantai 20 yang juga merupakan kantor pihak swasta dalam kontrak kerjasama di Pertamina Subholding di tahun 2018 hingga 2023. Dari Muhammad Keri Adrianto Riza ini merupakan satu dari 7 tersangka yang kemarin sudah ditahan Kejagung. Ini merupakan pihak swasta yang diduga menaikkan tarif atau markup jasa pengiriman minyak atau shipping impor dari luar negeri. Dan dari penggeledahan kemarin di 2 tempat tersebut, penyidik melakukan penggeledahan dari 12 siang hingga 12 malam. Ini cukup lama dan mendapatkan beberapa barang bukti. Barang bukti yang diamankan ini termasuk 8 buah kontainer dan terlihat juga ada CPU komputer. Dan barang bukti yang diamankan ini dibawa menggunakan 5 unit kendaraan dari Kejagung. Ini juga barang bukti yang diamankan cukup banyak begitu ya, tetapi kami belum mendapatkan detail sebetulnya. Dan tapi terlihat dari yang melakukan penggeledahan kemarin, ini ada dokumen, kemudian arsip, dan juga ada pihak Kejagung yang membawa mesin hitung uang begitu. Tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi secara lengkap detail apa saja dari 5 unit kendaraan yang dibawa oleh Kejagung barang bukti tersebut. Dari sini kami masih menunggu terkait detail dari penyidikan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, Kejagung juga melakukan penyegelan rumah dan kantor dari 2 tempat itu dan akan dilakukan agenda geledah lanjutan, tetapi kami masih belum dapat memastikan kapan dan tepatnya Kejagung akan melakukan penggeledahan di tempat lainnya. Yang pasti barang bukti yang sudah diamankan ini nantinya akan diupdate kembali oleh Kejagung apa saja yang diamankan begitu. Dari 7 tersangka tersebut memang 4 tersangka ini merupakan petinggi dari PT Pertamina dan kemudian 3 lainnya merupakan pihak swasta. Dan 7 tersangka ini melakukan korupsi impor minyak dan pastinya melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebesar 193,7 triliun. Dan selain itu juga selain merugikan keuangan negara, di sini juga pasti merugikan masyarakat yang utama begitu, karena masyarakat menjadi pihak yang secara langsung menggunakan bahan bakar minyak ini. Dan dari Pertamax yang non subsidi, kemudian Pertalite yang menjadi subsidi, ini menjadi kerugian besar dari masyarakat yang menggunakan BBM kesehariannya. Kembali ke studio. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Yogi Syahrevi yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.